على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat taufik hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2024 Masehi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Kepala BPKD Provinsi Riau, Bapak Haji Indra SE MSI MM. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kelahiran Nabi Muhammad SAW yang paling tidak kita bisa mengambil suri tauladan dan bagaimana akhlak beliau kita ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Dan tentu kita berharap paling tidak sedikit bisa diambil oleh ASN di BPKD suri tauladan beliau ini. Tentu kalau sudah kita pegang, kita amalkan dan kita junjung tinggi apa yang kita lihat, dan nanti juga kita akan dengar cerita dari Ustadz bagaimana Rasul itu ketika berjuang tengah-tengah kaum jahiliyah, paling tidak makna itu bisa kita terapkan ketika kita bekerja di lingkungan BPKD Provinsi Riau. Artinya apa? Artinya kalau selama ini mungkin kinerja kita masih rendah, ketika kita memahami dan memaknai suri tauladan beliau, tentu kami berharap kinerja kita bisa lebih tinggi lagi. Apa ukuran kinerja kita bisa lebih tinggi? Ya paling tidak apel sehari-hari itu bisa lebih ramai lagi daripada biasa. Saya hanya bisa memonitorkan dari apel pagi. Kalau terkait dengan apa yang Bapak Ibu lakukan di ruangan saya tidak tahu lagi gitu. Yang saya lihat itu kan hanya apel gitu. Jika apel ramai ya alhamdulillah, berarti paling tidak itu sudah memperlihatkan keinginan Bapak Ibu sekalian melaksanakan kewajiban sebagai aparatur sipil negara. Bukan kacang sembarang kacang, kacang dicampur pakai ubi. Kita bukan datang sembarang datang, kita datang memperingati Maulid Nabi. Sesuai kan? Sebelum kita mulai acara, kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Karena waktu kita nggak banyak itu. Apa kesepakatan Ustaz? Kesepakatannya adalah jamaah tidak boleh melakukan 3 hal ketika Ustaz ceramah. Kalau jamaah melakukan 3 hal ini, maka mengganggu konsentrasi Ustaz ceramah. Apa itu Ustaz? Yang pertama jamaah tidak boleh nengok-nengok jam. Tidak boleh. Jam Anda di handphone tidak boleh. Itu kenapa? Itu seolah-olah mengatakan Ustaz itu jam. Ini mengganggu konsentrasi Ustaz ceramah. Ini setuju kita ini? Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah tidak boleh batuk yang disengaja. Kalau sakit Ustaz, kalau sakit antara sih namanya sakit.
kan? Apa bedanya Ustaz dengan yang sekali? Bedanya itu tipis. Kalau yang sakit itu sakit. Kalau yang disengaja ujungnya ini yang membuat konsentrasi Ustaz terganggu. Nah, setuju yang kedua ini. Nah, yang ketiga nggak boleh ngantuk. Jamaah nggak boleh ngantuk ketika Ustaz ceramah. Gimana Ustaz? Dikira jamaah Ustaz nanti yang ngantuk juga karena itu kan kiranya tidur. Jadi Ustaz ketika ceramah jamaah nggak boleh ngantuk. Setuju nih? Supaya kita lanjutin ceramahnya kan. Satu itu kita kesepakatan pertama. Kesepakatan kedua karena waktu kita juga nggak lama, yaitu ceramah Ustaz ada 3 macam. Pilih salah satu saja. Nah gitu, karena nggak lama kita ceramah ini masalahnya. Ceramah Ustaz ada 3 macam, pilih salah satunya. Yang pertama adalah ceramah marah-marah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ceramah sedih. Yang ketiga ceramah lucu. Yang mana yang mau Bapak Ibu inginkan? Sebelah sini. Ibu-ibu sembilan. Tiga ini. Tiga itu kalau satu macam itu kan 1 jam. Kalau 3 macam, apa? Kuat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang puas, saya lemas. Siapa yang kuat ceramah 3 jam? Pokoknya kita ceramah sampai selesai. Setuju nih? Itu yang setujunya. Supaya kita mulai maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma fashalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du faqala ta'ala jalla jalaluhu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala ta'ala aidan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qulu an-nas wal hijaratun 'alayha itu irama Mekah. Kalau Bapak Ibu yang sudah ke sana, itu di Madinah beda iramanya, agak lembut sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratun 'alayha. Itu di Madinah, agak lembut sedikit. Kalau di daerah Belawi ke arah Timur Tengah juga, Kuwait, itu agak lembut lagi. Ada namanya irama ziharka. Sebenarnya irama ziharka ini adalah iramanya Rasulullah. Dalam ilmu qiraat sepakat bahwa Rasulullah memakai irama ziharka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu dia irama ziharkan. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ke Jawa, itu jangan heran, irama Jawa juga ada. Dan itu memang di sana itulah yang pandai mbah tuh. Ada mbah-mbah daerah Gunung Kidul. Bismillahirrahmanirrahim. Memang itulah yang bisanya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah. Enggak gitu. Saya langsung imam yang baik. Amin. Memang begitu. Jadi boleh kami itu Mbah itu memang itu dari dulu ilamannya. Dibuat pun ilaman Makkah Madinah tak bisa dia. Mbah ini belum kayaknya ilamannya. Piye Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi lama-lama itu jadi nggak bisa berubah. Boleh kalau Ustaz, kalau memang nggak bisa diubah maka dibolehkan. Kalau memang nggak bisa diubah, memang dalam Islam, dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Kalau Al-Tafsir mengatakan bacalah Al-Quran itu sebagaimana orang Arab baca Quran. Tapi orang-orang daerah-daerah ini, orang awam, orang azam yang tidak bisa belajar qiraah, bagaimana Rasulullah membaca qiraah, ya mau gimana? Barang siapa yang baca Quran terbata-bata, satu huruf satu pahala. Saya itu terbata-bata Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu huruf satu pahala loh Pak. Nah, kemudian waktu saya pernah ke Malaysia itu ada namanya Syekh Zulkarnain. Mungkin barangkali Bapak Ibu sudah pernah juga di daerah YouTube itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Itu versi Melayu. Boleh tak Ustaz? Boleh kalau nggak bisa diubah. Dan itu masih bagian daripada qiraah. Itu bagian daripada qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Besar doa apa? Besar boleh tak Ustaz? Memang Bapak itu nggak bisa belajar, nggak pandai belajar, memang itu yang pandai. Itu Bapak macam, oi, sana pandangan dekat kami tidak takkan pulang ikan doi. Coba baca Al-Quran itu begitu ternyata. Kenapa ini boleh Pak Ustaz? Kalau enggak memang bisa diubah. Kembali kepada dasar tadi bahwa barang siapa yang baca Quran terbata-bata satu huruf satu pahala. Kalau sekarang udah enak Bapak Ibu, masih ingat kalau dulu kita orang tua dulu. Kalau sekarang kan mudah nih. Itu sekarang, dulu masih ingat alif bata kita dulu. Alif dua di datean, alif dua dibawain, alif dua di depan pun. Masih ingat Bu? Kita dulu gitu Pak. Kita dulu ba dua di datean, ba dua di bawah bin, ba dua di depan pun. Masih sekarang nggak ada lagi tuh. Jin dua di bawah jin, yang dua di date dan jin dua di depan jun. Salah. Jin dan jun. Sekarang nggak ada lagi itu alibata itu. Kalau diajarin anak-anak sekarang apa belajar alibata, cemeh tanya. Alibawa ihadat ha iha. Ini jadi sekarang tuh mudah sekarang. Belajar Al-Quran insyaAllah sudah Allah mudahkan. Guru-guru ngaji sudah banyak di mana-mana. Dan Alhamdulillah anak-anak kita pun sekarang SD sudah banyak yang hafal Al-Quran. Mudah-mudahan generasi kita generasi Quran. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, orang tua-tua kami yang kami muliakan, yang sama-sama kita hormati, Bapak Haji Indra yang kepala Alhamdulillah di apa namanya ini? Kantor BPKD. Alhamdulillah hadir juga beliau sekalian bapak-bapak kepala bagian semua ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya kami juga masih baru di Provinsi Riau ini, baru sebenarnya stok lama sih tapi baru dan Alhamdulillah sekarang sudah mencalonkan gubernur. Nama itu nama yang sama. Dia ada jemput, ada berbeda itu. Beda. Mana Ustaz calon kita yang paling
tentunya semua bagus calon kita, dan insya Allah jangan dibayangkan kalau ini Ustaz Abdullah, banyak yang Ustaz penceramah kita adalah Ustaz Abdullah calon gubernur nih, nah mereka sebelum datang, tengok jenggot pasti berbeda, yang satu itu tidak berjenggot. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang pantas kita ucapkan kepada Allah selain daripada ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap saat dan keadaan Allah berikan kepada kita nikmat. Tanpa kita minta pun Allah kasih. Enggak kita minta Allah kasih. Apalagi kita minta. Enggak kita minta Allah kasih. Luar biasa Allah itu kepada kita. Cuma kadang-kadang kita adalah kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Kufur nikmat tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita memohon kepada Allah, minta ampun kepada Allah agar kita diampuni dosa-dosa kita dan dijadikan kita menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah kita katakan ada 3 kan yang tidak boleh dilakukan jamaah ketika Ustaz ceramah. Yang ada satu lagi yang keempat, membagikan kue. Tidak boleh membagikan kue ketika Ustaz ceramah. Kenapa? Mengganggu konsentrasi Ustaz. Itu nanti kue itu kan lewat, itu kue itu lebih ganteng daripada Ustaz. Ini kenyataan Pak, ini kenyataan. Dia nganggu-nganggu tapi matanya ke kue itu. Jangan bawa dulu, tidak lama saya ceramah. Cuma lebih kurang 2 jam. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini luar biasa nih panitia. Ini namanya fadilah. Fadilah apa? Ini adalah keuntungan bagi orang yang dalam majelis tidak hanya mendapatkan ilmu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala gerakkan haji panitia untuk supaya mendapatkan snack atau sarapan kita pada malam pagi hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan, jangan sebagai haji kalau mau ikut bukan aja. Tak siapkan sama Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Maulid Nabi. Kita ambil tabarruk dulu. Apa itu tabarruk? Kita mengambil berkah daripada kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa pengambilan berkahnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan gembira. Kita ini salah satu kita kegembiraan kita datangnya kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun kita memperingatinya. Ini membuat kegembiraan kita membuktikan bahwa kita gembira akan lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap menjadi seorang umat nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Apa yang akan kita bahas Maulid Nabi Ustaz? Kalau dibahas mulai dari lahir sampai wafat itu seminggu tak selesai. Mulai dari lahir sampai wafat tak selesai seminggu. Maka kita ambil hikmah garis besarnya saja. Dan lihat apalagi ayat yang dibacakan oleh Adinda tadi. Wa'tasimu bi'amalillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita kaitkan nanti di sana. Surah Al-Fatah ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang yang mengikutinya. Ini kita. Insyaallah. Kalau kita mengaku pengikut baginda Rasul SAW, ini ada ciri-cirinya. Yang pertama apa? Asyidda'u 'alal kuffar. Tegas kepada segala bentuk kekufuran. Tegas kepada segala bentuk kekufuran. Engkau sebagai orang yang beriman kepada Allah, ya. Engkau pengikut Nabi, ya. Tegas kepada segala bentuk kekufuran. Apa kekufurannya? Apa saja. Ini ada proyek. Saya lama saya lagi. Ini proyek bagus. Adalah nanti berapa? 5 juta. Enggak, saya tidak mau. Saya tidak mau. Titik tidak mau. 10 juta nih ada. Tidak mau. 20 juta. Tidak mau. 50. Apa baik proyek? Ini tidak tegas nih. Segala bentuk kekufuran mesti kita tegas. Saya mohon maaf nih. Ustaz di mana rumahnya tinggal? Di komplek Pemda. Jadi di komplek Pemda banyak itu kawan-kawan kita yang orang-orang komplek provinsi Riau. Jadi saya tahu betul. Jadi banyak oknum-oknum nih yang membuat dirinya sengsara dunia akhirat. Saya mohon maaf nih, sengsara dunia akhirat. Jadi kita mesti tegas segala bentuk kekufuran. Apa
kekufurannya tolak. Ada namanya sifat iffah. Mahwal iffah. Iffah itu adalah memelihara diri sendiri dalam keadaan memelihara diri dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah dalam keadaan sendiri. Memelihara diri dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah dalam keadaan sendiri. Itu kita sendiri loh. Apalagi berjamaah, mesti kita wajib memelihara diri dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Ini yang pertama, tegas kepada segala bentuk kekufuran, Pak. Yang kedua, agak lebih sedikit. Setelah tegas kepada segala bentuk kekufuran, baru yang kedua, ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Atasan berkasih sayang kepada bawahan, bawahan berkasih sayang kepada atasan, sesama juga mereka berkasih sayang. Suami kasih sayang kepada istri dan anaknya, anak istri berkasih sayang kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Pengikut Rasulullah itu berkasih sayang di antara mereka. Ini yang mahal tuh, Pak. Mahal ini. Kalau masih ada bibit-bibit hasad di sini, payah itu. Payah. Apa itu hasad? Ayo, saya ambil ilustrasi sedikit, Ibu, mohon maaf. Di kampung itu emak memelihara ayam. Ada kandang emak itu lebih kurang 1x2 lah, manjang ini di belakang rumah, kandang ayam. Kalau di kota ini udah nggak ada kandang ayam. Di kampung diceritakan. Jadi ini ayam, mungkin Bapak Ibu tahu di tanah kita dulu ada orang kampung sini. Mana tahu semuanya orang kota kan? Nah, saya ceritakan, kampung nanti gimana? Apa itu kandang ayam kata ibu kan? Kandang ayam itu 1x3, 1x2 di belakang rumah itu nggak jauh di sekitar dia langsung ke tanah itu, langsung ke tanah. Ada pintunya kecil itu, nah segini agak 60 cm pintunya itu. Itu jadi ini ayam kampung loh Bapak Ibu. Ini ayam menjelang maghrib itu otomatis masuk itu, otomatis masuk. Jadi emak ini saya tengok menjelang maghrib itu udah dekat pintu ayam itu ya. Bara kalau itu bara masuk otomatis. Pas menjelang pas azab, mak itu pun ambil pintunya itu tutup. Itu setiap hari Bapak Ibu, setiap hari menjelang maghrib ayam masuk otomatis tutup. Suatu ketika nih Bapak Ibu, saya pun heran, saya ambil pelajaran dari situ. Suatu ketika udah azan, ayam tuh ngumpul di depannya, tapi satu pun tidak ada yang masuk. Ketika masuk, dari datang mak itu jambilnya galah babu. Udah dekat lari. Ya Rasulullah, nggak ada satu pun yang masuk ini ayam. Barulah ayam ini diambil sama mak itu seter, ditengok lagi apa? Astagfirullah, ternyata ada biawak di situ. Ada biawak di dalam kandang. Dia tidak mungkin masuk ayam ke dalam. Pak situ sambil belajar. Begitu juga lah manusia. Maksudnya apa Ustaz? Begitu juga lah manusia. Kalau masih ada di sini biawak, kebaikan tidak akan pernah masuk. Di sini banyak biawak. Saya mau agak kasar sih bahasanya. Saya mau pahami, mohon maaf. Kalau masih ada biawak, maka kata Imam Ghazali, "Takhalli nafsaka min al-akhlaqil mazmumah." Apabila engkau ingin baik, keluarkan dulu sifat-sifat yang tercela. Takhalli nafsaka min al-akhlaqil mazmumah. Keluarkan dulu sifat-sifat yang tercela. Kalau engkau ingin baik, baru apa? Baru tahalli nafsaka min al-akhlaqil mahmudah. Baru masuk sifat-sifat yang terpuji. Baru yang ketiga, tajalli rabbi ilaika, maka sampailah kamu kepada Tuhan secara sempurna. Ini dia kan cerita itu. Bagaimana mungkin ayam masuk kalau ada biawak sini? Bagaimana caranya Ustaz supaya ayam itu masuk? Keluarkan dia waktu. Bagaimana cara mengeluarkannya? Ambil dalam tutup. Ditusuk. Kalau tidak dia keluar, mati dulu dia waktu. Barulah masuk ayam.
sayang dan Ustaz. Kalau Bapak Ibu biarkan dia waktu di situ beranak pinak, gimana gitu? Beranak pinak dia waktu di situ, mana mungkin lagi ayam cari lagi apa? Akan yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah ruhamau bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Umat Muhammad itu berkasih sayang. Kenapa? Nggak ada lagi di sini biawak. Kalau masih ada di sini biawak, tidak akan ada berkasih sayang di antara mereka. Nah, tengok ibu Tuhan, apa ibu Tuhan? Tengok ibu Tuhan, apa? Yang perhiasan itu banyak kali perhiasan. Apa boleh urus perhiasan orang? Kenapa ibu urus perhiasan orang? Coba. Mau gini-gini dia, apa mata saya itu? Mau tengokkan cincin itu, mata saya apa nih? Tahu enggak? Itu biarin aja. Ini apa? Allah itu dia biawak itu. Biawak. Rezeki kan masing-masing. Mati. Biawak. Bismillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ruhamau bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Setelah berkasih sayang di antara mereka, apa yang ketiga? Ciri-ciri yang ketiga pengikut umat Muhammad adalah tarahum ruk'an sujada. Mereka sujud dan ruku bersama-sama. Pengikut umat Muhammad, kalau dia masih ruku sendiri, sujud sendiri, ini dipertanyakan siapa pengikut siapa dia ini. Tapi kalau dia berjamaah, maka ini dah pengikut Rasulullah SAW. Yabtaquna fadlan min Allah wa ridwana. Pengikut umat Muhammad itu adalah mereka mencari nafkah, mereka bekerja mencari nafkah untuk mendapatkan ridho Allah. Bapak Ibu, kini mengabdi negara, mengabdi ibu-ibu ini kan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengabdi negara. Ini kalau diniatkan karena Allah, jihad ini Bapak Ibu, jihad dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fisabilillah. Itu hebatnya. Maka orang-orang yang bertahuna fadlan min Allah wa ridwana, mencari rezeki Allah, mencari ridwan Allah, ini adalah orang-orang pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simahum fi wujuhihim min asari sujud, maka terpancar dari wajah mereka itu cahaya karena mereka sujud mereka. Inilah pengikut Muhammad yang berikutnya adalah orang-orang yang taat kepada Allah, maka insya Allah mereka akan bahagia dunia dan bahagia nanti di akhirat yang selama-lamanya. Amin ya rabbal. Tuh, yang kedua adalah bukti kecintaan seorang hamba, bukti kecintaan seorang umat Nabi kepada baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, bukti kecintaan. Ini bukti kecintaan. Kalau kita mencintai seseorang, kita mencintai suami mencintai istri, pasti ada buktinya. Jadi kita mencintai baginda Nabi, pasti ada buktinya. Mana buktinya? Yang pertama, bukti seorang umat, seorang pengikut Nabi adalah selalu berselawat kepada baginda Nabi. Berselawat kepada baginda Nabi di jalan, waktu nyetir, waktu di motor, berselawat. Jadikan selawat menjadi wirid ibu-ibu kalau sempat waktu masak itu baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau selawat yang lain. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, motong-motong bawang. Amin alaihi wasallam. Itu lagu India, tidak ada berkahnya. Boleh Ustaz, memang walaupun tidak ada suatu kesalahannya, tapi tidak berkah. Jadi ketika kita berselawat, apapun yang kita kerjakan, berkah yang kita kerjakan. Hebatnya. Ini yang pertama, bukti daripada kecintaan kita kepada Nabi adalah bersolawat kepada Nabi. Yang kedua, bukti kecintaan kepada
sunnati Rasulillah. Apa itu ihya bisunnah? Menghidupkan sunnah Nabi. Mana sunnah Nabi? Mulai dari tidur sampai tidur kembali, banyak sunnah Nabi. Saya mohon maaf, bapak-bapak, ibu, sunnah Nabi itu apa, Ustaz? Apa yang dikerjakan Nabi itu sunnah Nabi. Kalau sholat sunat itu sholat sunat, puasa sunat itu puasa sunat. Apa yang sunnah Nabi, Ustaz? Bapak ibu mohon maaf, kata Nabi, kami melihat Rasulullah itu berjalan dalam keadaan menundukkan kepala. Jadi Rasulullah itu berjalan menundukkan kepala. Menundukkan kepala. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya enggak jelalatan. Apa semua harus menunduk kepala? Tidak. Tapi nanti tak berapa jam istiqam. Maksudnya di situ ada pelajaran yang penting di situ. Jangan jelalatan, itu maksudnya. Jangan lihat yang bukan hakmu, itu maksudnya. Yang kedua, sunnah Nabi apa? Salamatul insan fi hifzil lisan. Menjaga lisannya. Dia pikirkan dulu atas apa yang dia ucapkan itu, baru dia sampaikan. Ini sunnah Nabi. Makanya ada sunnah Nabi mulai dari tidur sampai tidur kembali. Bagaimana makannya Nabi, bagaimana minumnya Nabi, bagaimana ketika Nabi berpakaian, bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi berlangkah, bagaimana Nabi ketika berbicara dengan orang lain. Rasulullah itu kalau berbicara dengan orang lain, dilihatnya wajahnya, Bapak Ibu, dilihatnya wajahnya. Ketika Rasul ada jamaah atau ada sahabat datang bertanya atau menyapa Rasulullah melihat wajahnya, enggak cuek dia. Ini saya mohon maaf, kita ngobrol dengan kawan, dia sambil main handphone dia, kita nggak dianggap, ini kurang asing nih. Nggak ada adab ini. Pak, ya. Ini Pak, iya. Lanjut saja. Lanjut. Begini Pak. Iya, bukanlah berhenti kali mungkin. Allahu Akbar. Ini tidak ada adab yang dicontohkan Nabi. Maka lihat wajah saudaramu ketika engkau dalam keadaan berbicara. Namanya ihya bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Ittiba'u bisunnati, mengikut sunnah Nabi. Maka mengikut kehidupan Nabi. Kita mengikut kehidupan Nabi, bukan langsung seperti Nabi, tapi mengikut cara Nabi, mengikut kehidupan Nabi. Ini bagian daripada kecintaan kepada Nabi. Karena jalan Nabi umpamanya di sini, Rasulullah di depan sana, maka kita di belakang ngikut Nabi. Paling jauh Bapak Haji Indra nomor 577 miliar. Umat Nabi kan paling belakang, tidak masalah paling belakang, tapi tetap dalam jalannya Nabi. Tapi walaupun Bapak Ibu nomor 2 antriannya, tapi jalan lain tidak bertemu. Jadi bagaimana? Ittiba, mengikut, harus mengikut. Fotokopi Nabi, maksudnya fotokopi Nabi itu apa? Bagaimana Nabi? Tidak bisa kita kerjakan bagaimana Nabi, tapi minimal meniru. Baru yang terakhir adalah bukti kecintaan kepada Nabi adalah istiqomah bisunnati. Kita istiqomah terhadap sunnah Nabi. Ada masih ingat cerita Bilal bin Rabah? Wahai Bilal, ta'al Bilal, sini dulu. Labbaika ya Rasulullah, aku tunaikan panggilanmu ya Rasulullah. Begitulah kalimat atau bahasa para sahabat itu lembut, bukan na'am ya Rasulullah, enggak, labbaika ya Rasulullah, aku tunaikan panggilanmu ya Rasulullah. Oh wahai Bilal, aku mendengar sandalmu teropak, sandalmu itu di surga, sementara engkau masih hidup. Apa amalanmu? Hebatnya Rasulullah tuh melihat yang ke depan, orang yang di sisi. Engkau apa amalanmu? Pasti ada istimewa. Apa kata Bilal? Tidak ada ya Rasulullah, tidak ada yang istimewa ya Rasulullah. Apa yang engkau ajarkan itu yang aku amalkan. Pasti ada yang istimewa. Itu sandalmu sudah terdengar di surga. Para sahabat juga mendesak supaya Bilal mengasih tahu, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang istimewa yang saya lakukan, kecuali aku setiap wudhu tidak pernah aku tinggalkan sholat sunat wudhu. Setiap sholat habis wudhu, sholat sunat wudhu, habis wudhu, sholat sunat wudhu, tidak pernah aku tinggalkan sampai
sekarang ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Bilal, itu yang menjadikan engkau mulia di hadapan Allah. Apa? Kecil, istiqomah, Allah pandang. Baca Quran, satu ayat, satu hari, satu ayat, one day, one ayat, satu ayat, satu hari, istiqomah. Itu lebih Allah pandang daripada ibu. Pak Sas, kenapa? Saya mau baca Quran ini, langsung 6 juz. Wah, ibu langsung 6 juz. Habis itu 2 tahun tak baca-baca. Ini tak istiqomah, Allah tak suka. Lebih Allah sukai satu ayat, satu hari. Tapi istiqomah. Istiqomah ini mahal. Maka ketika kita menjadi seorang umat yang mencintai Nabi, maka kita dituntut untuk istiqamah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi al-jamaah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم إنا عددت لكل حول لا إله إلا الله